Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di kajian Islam bersama Genristek. Pada podcast kali ini kita mendatangkan seorang ustadz, yang dimana pada pembahasan kali ini kami membahas mengenai pengetahuan Islam bersama Ustadz Ari Iskandar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ngopi bisa. Bagaimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau masih bisa ngopi, bisa hadir ke sini, alhamdulillah sehat, berkah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Taufik Fatur Rahman, biasa dipanggil Opik, bersama rekan saya Dari Mas Sasari, biasanya dipanggil Manisa atau Ica. Bisa atau Ica ya? Iya. Taufik sama Ica ya. Jadi gini Ustaz, pada podcast kali ini kita ingin tahu nih Ustaz seputar akidah, yang dimana para remaja khususnya perlu namanya pemahaman tentang akidah. Jadi menurut Ustaz nih, akidah itu apa Ustaz? Akidah ya? Iya. Jadi kalau secara etimologi, secara bahasa nih, kalau lihat di kamus, akidah itu artinya kepercayaan, keimanan, keyakinan, doktrin. Yang ini nanti pembahasan akidah itu konteksnya ke agama. Agama apa ya? Agama yang ada. Maka nanti kita kenal ada akidah Islamiyah, akidah Islam yang dibahas, kepercayaan Islam seperti apa, keimanan Islam seperti apa. Ada juga nanti akidah untuk non-Islam atau kafir, itu disebutnya akidah. Jadi akidah itu nanti bukan khusus milik akidah Islamiyah, pada bahasa Arab kan gitu, enggak juga. Itu yang disebut akidah itu sudah gitu lah. Atau mudahnya begini aja, Pik ya. Jadi akidah itu pembahasannya itu membahas keimanan, tentang kepercayaan, keyakinan seseorang yang kaitannya dengan agama, gitu. Nah, kita lah. Ya gampang nama, sudah gitu. Disebutin itu secara umum ya, seluruh. Kalau misalkan konsep akidah Islamnya itu seperti apa gitu Pak? Oke, akidah Islamnya. Akidah Islam ya, akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah itu kepercayaan atau keimanan yang diajarkan oleh agama Islam. Apa yang diajarkannya? Nah, ini yang disebut tauhid ya. Yang disebut tauhid. Apa tauhid itu? Tauhid itu bahasa Arab, kalau kata santri itu ilmu sorok. Dari akar kata itu wahada yuwahidu tauhidan. Santri mau apa? Ya. Artinya apa? Mengesahkan. Mengesahkan siapa? Mengesahkan Allah. Nah, itu akidah Islamiyah itu pembahasan tentang tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan. Mengesahkan siapa? Mengesahkan Allah. Karena itu akidah Islamiyah itu adalah monoteisme. Keyakinan seseorang yang kuat, termasuk bahkan doktrin dalam agama Islam, yang mesti menyatakan bahwa Tuhan itu hanya satu dan satu-satunya. Disebut biasa di orang semata. Itu yang disebut tauhid. Nah, itu akidah Islamnya itu tauhid. Itu Cak. Jadi pentingnya sebagai seorang Muslim itu mempelajari ketauhidan atau akidah itu bagaimana gitu Pak? Pentingnya itu kayak gimana dalam kehidupan sehari-harinya? Iya. Apakah begitu penting mempelajari akidah bagi Muslim? Oh iya, atau kalau tidak mempelajari akidah Islamnya, belajar akidah naon deui. Sebagai Muslim itu ini Islam itu agamanya. Islam agama itu. Orangnya disebut Muslim. Nah, Islam ini yang disebut agamanya ini kan memiliki akidah. Memiliki kepercayaan, keimanan yang harus diimani nih, punya doktrin-doktrin yang disebut tauhid tadi. Nah, maka seorang Muslim seyogianya bahkan seharusnya mengetahui apa doktrin-doktrin Islam, akidah-akidah Islam itu. Karena kayak orang disebut Islam KTP, itu Islam misalnya dia disebut gitu ya, Islam Muslim, mau Islam tapi ngerti. Nah itu
Maka itu kita butuh kajian. Nah seperti inilah kan kita diskusi, dialog seperti ini. Ya tentu jawaban-jawaban ini bisa nanti ada yang sependapat, ada yang tidak. Nggak jadi masalah. Karena selama dalam konteks keilmuan, asal argumentatif bisa dipertanggungjawabkan, ya orang diskusi lah sambil ngopi. Jadi ada perbedaan-perbedaan pendapat, nanti kita silaturahim lah, ngopi seperti apa. Asal argumentatif, nah, argumen-argumen yang saya tahu itu seperti itu. Jadi wajib bahkan hukumnya bagi muslim untuk mengetahui akidah Islam itu. Kan dia memeluk agama Islam. Masa Islamnya sendiri secara akidah dia tidak mau tahu? Maka itu di Islam diwajibkan itu talabul ilm. Ngajinan wajib nama. Bukan berilmunya, bukan. Ngajinya. Sebab nanti orang-orang yang ngaji, misalnya di sini Ica sama Opik kan, ini kan ngaji juga nih kan, diskusi gitu. Nah, nanti orang-orang yang ngaji itu, ini talabul ilmi disebutnya, belum tentu berilmu. Coba kalau sudah beres seperti ini, pas beres saya ngobrol aja sama Opik. Tadi nggak bahas nama, bukan, tuh kan gitu. Tapi setidaknya kita sudah lepas dari celah Islam. Kenapa? Karena kita sudah talabul ilmi. Hukumnya kan wajib. Kalau tidak talabul ilmi dicela ke Islam dosa. No penting mah ngaji, nah. Mengerti atau tidaknya itu mah urusan Allah. Maka nanti kalau ada pertanyaan, saya tuh sudah ngaji di sini. Bertanya ke sini, dijawab sudah. Tapi anggar ngerti karena wae, itu jangan nyalahkan pematerina. Nah, ya mungkin kalau anak salah, ada Allah yang memberikan ilmu. Itu makanya ketika kita mau ngaji talabul ilmi seperti ini, ya, apalagi ada pertanyaan hararese sih gitu tadi. Itu nanti ngadoana kita kepada Allah. Salah satunya ya, Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, rezekikanlah kepadaku pemahaman. Jadi mintanya kepada Allah. Karena kalau nanti misalnya Ica sama Opik dapat ilmu bukan dari saya tidak bisa bagi ilmu. Allah yang memberikan ilmu. Kalau saya membagikan ilmu, maka ilmu saya berkurang. Saya tadi dari rumah bawa 100%. Ica menang 50, Opik menang 50, saya pulang belat atuh. Gitu. Saya pulang jadi belat tuh tadi kan gitu. Tapi tidak akan bisa jadi bertambah. Siapa yang menang? Allah. Kalaupun dapat ilmu itu jadi dari Allah juga. Maka maksud saya jangan lupa ngadoa dalam talabul ilmi. Terus dalam podcast ini adanya begitu. Terus yang saya ketahui begitu. Jadi pentingnya muslim mengetahui akidah Islamiyah, karena ini muslim ini kalau tidak tahu akidah Islamiyah kayak naon atuh dah bisa. Dia meluk agama Islam tapi Islamnya teu ngarti. Islam katakan begitu. Maka wajib ngaji. Itulah ya. Itu Cak. Kalau misalkan ini Ustaz, di dalam Al-Qur'an ada dalil yang menyuruh kita tuh untuk mengetahui ketauhidan Islam gitu. Ya tentu. Bahkan di dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh, semua Quran itu isinya tauhid. Semua Quran isinya itu tauhid. Nah, jadi kalau dikaji dari mulai Al-Fatihah surat pertama sampai surat terakhir, surat apa terakhir deh? Surat Anas, semuanya berapa surat itu? 114. Sudah pernah dihitung tuh? Ya, segitu ya, gitu. Yang 114 itu seluruhnya membahas tentang tauhid, membahas tentang orang yang bertauhid, membahas tentang orang yang tidak bertauhid, yang menentang tauhid, ganjaran orang yang bertauhid, ganjaran orang yang menolak tauhid itu, dakwah-dakwah orang yang bertauhid, dan lain sebagainya. Ganjaran orang yang bertauhid, itu Quran seluruhnya membahas tentang tauhid. Nah, mungkin yang ditanyakan Ica itu, coba salah satu dalil di Quran yang membahas tentang tauhid itu seperti apa? Tahu ya atau anugerah pada apa? Quran surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu awalnya apa? Ayat Qul huwallahu ahad. Itu membahas tentang tauhid saya itu sebetulnya. Itu ya. Nah, karung ini masalah tauhid dia orang terangkan. Itu kalau di tafsir Ibnu Katsir Al-Qur'an Al-Azim, sedikit tentang tauhid ini ya, kita luaskan di Quran surah Al-Ikhlas tadi ya, tafsirnya segede. Itu kan agama-agama sudah ada di zaman Rasulullah SAW, sudah ada. Nah, semua agama itu mendeklarasikan tentang konsep ketuhanan mereka atau akidah mereka. Di belakangnya diungkap, waqalatil yahudu, orang-orang Yahudi bilang, nahnu al-yahud, kami ini orang Yahudi.
Wa nahnu na'budu Uzair ibn Allah, dan kami menyembah Uzair anak Allah. Bangga mereka itu. Dengan akidah semacam itu orang Yahudi tampil ke depan, punya konsep ketuhanan dikenalkan. Wa qalatin nasara, orang-orang Kristen tidak mau ketinggalan. Mereka juga punya konsep ketuhanan mereka, akidah mereka. Nahnu an-nasara, kami orang-orang Kristen. Wa nahnu na'budu Isa bin Maryam, atau Al-Masih. Al-Masih ibnullah, bukan ibnu Maryam. Kami menyembah Al-Masih anak Tuhan, anak Allah. Mereka bangga dengan itu. Lalu waqalatil majusu, orang-orang Majusi bilang nahnu al-majus, ya tinggali kami orang Majusi, bangga mereka. Wa nahnu na'budu syamsa wal qamar, kami menyembah matahari dan bulan, itu Tuhan kami. Itu konsep ketuhanan mereka, itu akidah mereka. Waqalatil musyrikun, orang-orang musyrik bilang waktu itu nahnu al-musyrikun wa nahnu na'budul ausana, kami orang-orang musyrik dan kami menyembah berhala-berhala. Nah, lalu bagaimana Rasulullah SAW tampil untuk mendeklarasikan, mengenalkan, sekaligus berdakwah, mengajak ini tentang tauhid, tentang akidah Islamiyah. Maka dibacakanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, huwallahu ahad, dia adalah Allah yang ahad, yang satu. Ini yang disebut dengan tauhid tadi, mengesahkan Allah itu. Kedua, Allahus samad, Allah itu as-samadu, artinya adalah tuan, raja gitu ya. Kita adalah di bawahnya atau majikan, itu as-samadu. Biasa diartikan tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki ibu bapa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada siapapun itu yang kufu itu seimbang dengan Allah. Siapapun itu, seorang pun itu tidak ada. Ini sebetulnya menghantaman keras terhadap konsep-konsep ketuhanan yang ada di waktu itu, terutama kepada Yahudi dan Kristen yang disebut kafir ahli kitab. Ketika disebutkan qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah adalah ahadun, satu. Maka ini menghantam ideologi atau konsep ketuhanan, idolatry, yang politeisme orang-orang musyrik. Kami menyembah berhala-berhala yang banyak, menunjukkan bahwa Islam berbeda dengan kami. Begitulah kurang lebih kata orang musyrik. Konsep ketuhanannya begitu. Satu, Allahus samad, Allah tempat bergantung, tempat berdoa. Maksudnya kalau kamu mau berdoa, berdoa kepada Allah, jangan kepada siapapun yang dianggap Tuhan. Apakah orang-orang Majusi, orang musyrik, orang Nasrani, orang Yahudi. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini hantaman keras kepada Yahudi dan Kristen. Allah tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki ibu bapa. Sementara Yahudi menyatakan Uzair anak Allah, sementara Kristen menyatakan Al-Masih atau Isa anak Allah. Berarti Islam berbeda dengan akidah mereka. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang kufu, yang seimbang, yang setara dengan Allah yang al-ahad, as-samad, lam yalid wa lam yulad itu. Meskipun Tuhan-Tuhan itu mereka anggap sebagai Tuhan, padahal bukan. Misalnya, kalaulah misalnya Uzair putra Allah itu dianggap Tuhan, yang Isa dianggap anak Tuhan sebagai Tuhan, matahari dan bulan dianggap sebagai Tuhan, lalu berhala-berhala dianggap Tuhan, maka itu semuanya tidak pernah kufu, tidak pernah seimbang sebanding dengan Allah yang ahad, as-samad, lam yalid wa lam yulad. Itu Rasulullah SAW bangga menyebutkan itu. Kaum muslimin masih minoritas, karena itu Makkiyah turun di Mekah. Masih minoritas, tapi mereka bangga dengan muslim, menyandang gelar muslim, karena memiliki akidah Islamiyah atau konsep ketuhanan yang jelas, tegas, lugas. Meskipun minoritas, bangga sebagai muslim. Kenapa? Karena mengerti akidah Islam itu hebat. Maka tadi ditanyakan oleh Ica kan, muslim tidak mengerti seberapa penting ini muslim mengetahui akidah Islamnya. Minimal membuat dia bangga sebagai muslim. Ulah era disebut muslim, disebut musliman deh. Asa kumahawan gitu. Untuk bangga kita sebagai muslim karena kita punya konsep ketuhanan yang jelas. Akidah Islamiyah yang mantap, luar biasa. Nah Ustadz, tadi kan sempat disinggung tentang musyrik, yang dimana musyrik itu orang yang berbuat syirik dan menyimpang dari ketauhidan. Nah selain musyrik itu atau syirik itu ada yang lain nggak yang menyimpang dari ketauhidan itu? Menyimpang dari ketauhidan disebut syirik itu ya. Ini itu singkat nama. Di dalam tauhid itu secara ilmu nih, secara ilmu
Itu para ulama membagi 3 bagian. Ada tauhid rububiyah 1, kedua tauhid uluhiyah, ketiga tauhid asma wa sifat. Ada juga ulama yang membagi tauhid itu secara ilmu 2. Ada tauhid fil ma'rifati wal isbat, ada tauhid fil talabi wal qasdi. Tapi maknanya sama, bukan beda itu. Maknanya tetap sama. Nah, yang ditanyakan oleh topik tadi ya, saya yang ditanyakan itu kan penyimpangan dari tauhid itu kan syirik tadi ya, itu syirik. Adakah yang menyimpang lagi selain itu kan? Nah, dalam konteks kemudian gini aja dulu. Nanti itu tauhidnya tauhid yang kedua. Itu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu takrifnya adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah. Jadi ketika seorang muslim beribadah apapun dalam konteks umum ya, itu maka hatinya ini mesti menunjukkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah. Itu tauhid uluhiyah. Nah, slogannya tauhid uluhiyah ini jargonnya la ilaha illallah. Itu slogannya tauhid uluhiyah itu. Nah, tauhid uluhiyah ini yang dibawa dan diajarkan oleh semua nabi dan rasul dari awal sampai akhir. Ditutup oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semua tugasnya sama, mendakwahi manusia untuk tauhid uluhiyah, la ilaha illallah. Itu di Quran surah Al-Anbiya surah 21 ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kami wahyukan kepada seluruhnya bahwasanya tidak ada ilah kecuali aku. Kata Allah begitu. Karena itu sembahlah aku. Nah, penyimpangan dari la ilaha illallah itu disebut asyirku. Nah, kemudian kalau berbicara intinya tauhid uluhiyahnya kan semua sama. Tapi kalau berbicara syariatnya, syariat yang dibawa oleh nabi dan rasul bisa berbeda. Kalau syariatnya tuh, saya ambil contoh begini dengannya. Zaman Nabi Adam alaihissalam itu kan dulu syariat memperbolehkan, ini kan Islam juga sama. Syariat perbolehkan menikahkan saudara kandung. Makanya Nabi Adam alaihissalam menikahkan kan Habil itu dengan putranya sendiri yang ya perempuan itu, putra Nabi Adam itu boleh, kesininya nggak boleh. Itu syariat berubah kan. Lalu di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika beliau sudah diselamatkan dari itu ya, dari banjir besar itu, perahu itu sudah selamat itu, maka tidak seluruh hewan di bumi ini hukumnya halal, nggak ada yang diharamkan, termasuk babi, halal semuanya. Sampai ketika di zaman Israil, ini gelar bagi Nabi Yakub alaihissalam, maka kemudian diharamkanlah apa yang disukai, makanan paling disuka oleh Israil Nabi Yakub, dan juga minuman yang paling disukai itu sebagai nadar beliau itu kemudian diharamkan karena nadar beliau itu apa? Daging unta dan susu unta. Itu yang haram itu, bukan babi itu sapi. Nah, terus ke sini Bani Israil ya, anak-anak Nabi Yakub terus seperti itu hukum itu sampai di zaman Nabi Musa alaihissalam diturunkan Taurat. Itu kan tadi diharamkan daging unta sama susunya itu sebelum turunkan Taurat itu di Al-Imran terangkan. Ketika Nabi Musa diutus, diturunkan Taurat di sana, maka syariatnya sama secara hukum makanan itu daging unta dan susu unta tetap haram. Ditambah pengharaman yang lain, ada tambahan. Ketika Nabi Isa diutus alaihissalam, diturunkan Injil kepadanya, maka hukum syariat berubah, menghalalkan sebagian yang diharamkan di Taurat. Karena inilah menjadi salah satu penyebab kenapa Bani Israil menolak kenabian kerasulan Isa bin Maryam alaihissalam. Gitu kan? Lalu kemudian syariat yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW ada beda lagi kan? Hukum-hukumnya dengan yang lain. Nah, makanya kalau secara al-aslu, secara tauhid itu sama, meskipun secara syariat mungkin berbeda. Di kita mengenal syahadatain kan? Nukumaha cinca. Yang pertama mungkin tadi asyhadu alla ilaha illallah, eta tauhid uluhiyah. Semua nabi dan rasul itu. Qadana tadi asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu berbicara syariat.
Jadi kita melaksanakan syariat yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu penyimpangan dari syahadat yang pertama, gimana Cak? Tadi syahadat La ilaha illallah itu disebut asyirku. Penyimpangan dari wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah disebut al-bid'atu. Maka dalam konteks tauhid ini kita bahas penyimpangan selain syirik ini dari tauhid ya, ada yang disebut dengan bid'ah. Saya ulangi ya nih, penyimpangan dari syahadat pertama disebut asyirku. Dari syahadat pertama itu asyirku, syahadat yang kedua penyimpangan disebut al-bid'atu, bid'ah. Baik asyirku atau al-bid'atu kan tetap ke neraka. Ini juga penyimpangan. Nah, segitulah kalau tidak banyak. Tadi kan Ustadz menyampaikan bahwa sempat bilang Allah itu esa. Keyakinan bahwa Allah itu esa. Berarti terdapat hubungannya dengan iman dong? Ataukah menurut saya iman itu, yang menurut bahasa iman itu yakin atau keyakinan. Untuk menurut istilah iman itu seperti apa sih? Oh, iman tadi ya. Itu sebetulnya tadi tadi saya katakan itu ya, bahwa Allah itu esa ya. Sebetulnya saya hanya menyampaikan itu ya. Jadi saya mengatakan itu maknanya hanya menyampaikan. Karena saya argumentatif. Dalilnya tadi al-ikhlas adanya qul huwallahu ahad. Maka saya sampaikan, katakanlah hai Muhammad bahwa Allah itu ahad atau esa. Maka saya katakan itu berarti saya hanya sampaikan bahwa akidah Islam itu begitu. Lalu pertanyaan tadi iman secara istilah itu ya. Singkatlah 3 poin yang disepakati oleh ulama iman secara istilah itu. Poin 1, tasdikun bil qalbi, membenarkan, meyakini dengan hati. Itu yang menjadi al-asl atau esensi. Kedua, wa iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan sebagai pengajuan tahan dari iman yang dalam hati itu. Ketiga, wa amalun bil arkan, ini mengamalkan rukun-rukunnya dengan anggota badan. Ini pun pengajuan tahan. Apa yang dalam hati itu dibuktikan dengan perbuatan. Sama seperti halnya cinta. Apa cinta itu, Cak? Cinta itu soal definisinya cinta. Ini saya yang nanya ya, dari kemarin. Cinta itu apa? Suatu kasih sayang terhadap seseorang mungkin. Bukan mungkin menurut begitu. Iya, menurut topik seperti itu. Iya, jadi kasih sayang terhadap seseorang. Terhadap seseorang. Iya. Oh gitu. Jadi Cak, Perasaan sayang terhadap sama juga terhadap tadi ya. Coba tanya tim kreatif. Bisa dibantu. Cinta. Ya, cinta itu apa? Dan tuli. Nah, gitu. Cinta itu buta. Kayak doi cinta itu buta, bukan hanya kasih sayang, tapi bisa. Mana ya cinta tuh? Perasaan kagum tidak bisa didefinisikan, Pak. Tuh. Perasaan tidak bisa didefinisikan. Itu tidak bisa didefinisikan. Definisinya ada eta. Cinta itu tadi kagum kan gitu. Jadi gini maksudnya, ini analogi ya, mau menjelaskan iman tadi. Sebetulnya cinta itu satu kata dalam bahasa Indonesia yang paling banyak definisinya. Makanya saya ingin buktikan. Kenapa paling banyak? Karena setiap orang merasa mampu menginterpretasikan apa itu cinta sesuai perasaannya. Tadi Opik, Ica, kasih sayang ya. Itu baru merasakan manis-manis namanya hubungan konteks cinta. Ya. Cinta tadi disebut kagum, berarti ada kekaguman-kekaguman tersendiri. Cinta tidak bisa didefinisikan. Ketika saya kan dia disebut cinta buta, berarti itu lolong deh. Ada mungkin nanti orang bilang cinta itu apa? Menurut saya cinta itu tai kucing. Kucing orang terputus cinta, kan bisa aja begitu. Jadi satu kata dalam bahasa Indonesia yang paling banyak definisinya. Kalau banyak definisinya sekaligus paling sulit didefinisikan. Karena definisi itu mesti satu dan universal, itu namanya definisi, disebutnya ta'rif kalau dalam bahasa Arab. Itu ya. Makanya para ulama tidak pusing-pusing memikirkan apa takrif definisi cinta, tapi yang dibuat adalah indikasi-indikasi cinta. Dengan indikasi ini maka kita bisa tahu ada nggak cinta di hati seseorang. Bahkan dengan indikasi ini kita mampu untuk mengukur seberapa besar atau kecilnya cinta di hati seseorang. Dalam arti cinta harus dibuktikan kan? Karena ada orang disebut gomal, Begitupun iman. Iman itu secara esensi
Yang pertama takrifnya secara istilah tadi tasdikun bil qalbi, meyakini dalam hatinya bahwasanya Allah itu ahadun, satu, itu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, dia yakin dalam hatinya. Tapi siapa orang yang tahu kalau hanya sebatas dalam hati? Meskipun memang dia sudah beriman dalam hatinya itu. Siapa orang yang tahu? Karena imannya harus dibuktikan. Makanya poin 2 wa iqrarun bil lisan, ucapkan itu. Agar orang tahu bahwa kamu itu benar-benar hati kamu itu meyakini seperti yang kamu katakan. Ketiga, sok amalkan ku anggota badan. Karena iman itu memerlukan pembuktian juga. Bukti ini nanti secara dohir bisa kita lihat. Gitu kan? Tapi kalau yang dalam hati bisa dilihat tuh. Nah, itu masalahnya. Gitu. Tahu dari mana kita bahwa dia itu muslim? Bola saja dadaku, kumaha di bola paeh tuh. Ini pertanyaan terakhir dari kita ya Pak. Nah, gampang toh saya. Cara menguatkan iman untuk para remaja yang dimana kan para remaja tuh rasa ingin tahunya lebih tinggi kan. Nah, saat mau coba sesuatu dia juga nggak tahu perbuatan itu benar ataupun salah. Cara menguatkan iman seperti itu gimana? Ini ya, ketidaktahuan seseorang tentang sesuatu hal itu disebutnya al-jahlu. Al-jahlu itu biasa diartikan jahlu itu bodoh di kita. Maka bodoh itu bukan arti bodoh dalam segala hal. Al-jahlu itu kan tarifnya adamul ilmi bisyai'i, tidak adanya pengetahuan seseorang tentang sesuatu. Misalnya saya al-jahlu, saya bodoh dalam hal ini nih, IT begini ya. Saya bodoh, diakui itu. Terjadi hati dalam hati. Saya al-jahlu dari segi bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Cina. Ya, al-jahlu. Jadi tidak ada ilmu dalam sesuatu. Itu namanya al-jahlu. Nah, ketika misalnya generasi-generasi milenial gitu ya, termasuk saya kan gitu, itu rasa ingin tahunya tinggi. Rasa ingin tahunya tinggi. Lalu bagaimana caranya agar keimanannya meningkatkan gitu? Kalau rasa ingin tahunya tinggi, berarti dia sudah sadar al-jahlu, ingin tahu sesuatu, gitu kan? Iya. Sadar sudah al-jahlu. Kalau begitu jangan diam dalam kesadaran al-jahlu saja. Maka yang harus dilakukan apa? Ngaji ya hukum. Kalau dia tidak mau mengkaji, seperti misalnya ini ya, kajian-kajian di sini, dia nggak mau. Meskipun keingintahuannya tinggi, tapi dia tidak ngaji, berarti dia memelihara kebodohan. Itu masalahnya. Kalau hanya sebatas bodoh, kemudian dia salah, tenanawan, dan belum tahu. Asalkan dia senang ngaji. Tapi kalau dengan alasan kebodohan, saya mah nggak tahu, makanya saya melakukan itu. Ari ngaji di mana? Entah cenah, itu mah bukan sebatas bodoh, tapi memelihara kebodohan. Itu masalah. Maka di Islam diwajibkan talabur ngaji, itu dalam arti luasnya ngaji gitu. Allah, tabarakallah, terima kasih banyak Ustaz udah mau mampir sharing-sharing banyak mengenai akidah. Semoga Ustaz sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz. Kami tutup sesi podcast kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.